Halo anak kami kelas 8. Hari ini kita masuk seni budaya, yaitu dengan materi menggambar model. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan pengertian menggambar model, teknik menggambar model. Jadi silahkan kau ikuti penjelasan Bapak. Andaikan aku bisa. Halo anak kami kelas 7, hari ini kita masuk seni rupa yaitu dengan materi menggambar model. Sebagai tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini siswa diharapkan mampu memahami tentang unsur-unsur dalam menggambar model, prinsip-prinsip dalam menggambar model, alat dan bahan menggambar model, teknik menggambar model. Baik anak kami, kita awali yang pertama adalah definisi atau pengertian. Menggambar adalah proses pengungkapan gagasan dan ide seseorang melalui bahasa gambar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggambar merupakan kegiatan meniru barang, manusia, binatang, dan sebagainya yang dibuat menggunakan goresan, pensil, atau alat lainnya pada media dua dimensi seperti kertas, dinding, dan sebagainya. Menggambar model adalah menggambar dengan melihat model atau objek yang ditempatkan secara langsung di hadapan penggambar. Seperti contoh gambar di atas ini. Objek menggambar. Ini contoh-contoh objek gambar atau media atau bahan yang harus kita gambar. Unsur-unsur dalam menggambar model, yang pertama adalah garis, kedua adalah bentuk, ketiga adalah bidang, keempat yaitu adalah tekstur, dan yang kelima adalah pencahayaan. Prinsip-prinsip dalam menggambar model yaitu yang pertama adalah komposisi. Komposisi adalah cara menyusun atau mengatur objek gambar sehingga gambar tampak menarik dan indah. Yang kedua yaitu adalah keseimbangan, yaitu keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu adalah proporsi, perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar. Yang keempat adalah kesatuan, yaitu keserasian dalam pengaturan objek sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki ruang, kedalaman, dan gambar objek yang saling mendukung sehingga menghasilkan gambar yang baik. Kita perhatikan contoh komposisi yang pertama yaitu adalah komposisi simetris, kedua komposisi asimetris, ketiga komposisi sentral, dan yang terakhir yaitu adalah komposisi segitiga. Pasti bisa, saya bisa, saya bisa, saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Jadi komposisi ini berfungsi untuk Mencapai impian, saya menjadi bisa. tempat Mengambil atau tindakan, ruang saya bisa. objek Bangkit dari yang kegagalan, mau saya kita bisa. gambar. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan Komposisi usaha. simetris Saya yaitu harus menunjukkan bisa objek untuk keluarga, kedua bangsa, gambar dan atau negara. objeknya Saya semua sama. pasti bisa. Kita
perhatikan proporsi gambar A dan B. Yang gambar A yaitu proporsional, yang B misal rumah dengan pohon kelapa tidak proporsional, ya, artinya tidak sesuai ukuran atau tidak seimbang. Baik, kita artikan inilah contoh keseimbangan objek. Perhatikan tempat dari objeknya. Kesatuan. Perhatikan bagaimana perpaduan objek yang disatukan dalam objek tersebut. Baik, yang berikutnya kita masuk ke alat dan bahan, yaitu ada pensil, penghapus, kertas, pensil warna, krayon, dan cat air. Teknik dalam menggambar model. Contoh kita perhatikan pada gambar ini adalah teknik arsir atau menggunakan dengan pensil. Teknik arsir menekankan pada kekuatan garis atau stroke, dilakukan berulang-ulang secara sejajar maupun tumpang berpotongan. Kita perhatikan bagaimana hasil dari teknik arsir atau teknik yang menggunakan pensil, ya. Yang berikutnya adalah teknik puse atau posok. Ini adalah menggambar dengan cara menghilangkan dan menghaluskan garis-garis atau stroke dengan cara digosok-gosok. Jadi teknik dusel ini menggunakan teknik gosok, tetapi pinggiran dari objek dilakukan dengan cara mengkontur batas-batas dari objek atau garis-garisnya. Yang berikutnya ada teknik blok. Ini teknik menggambar dengan memanfaatkan warna secara blok tanpa menerapkan gradasi dan transisi sehingga terasa datar. Teknik blok ini, bagi perhatikan, ini adalah teknik menggambar yang paling gampang, atau warna atau goresan cukup sama atau cukup rata. Yang berikutnya kita lanjut ke teknik titik atau pointillisme. Ini merupakan menggambar dengan menggunakan titik atau dot untuk membentuk suatu gambar. Jika kita perhatikan dari contoh gambar ini, maka kepadatan dari objek itu ditentukan dari ketebalan titik atau dari banyaknya titik yang digunakan. Itulah yang menjadi terang gelap. Yang berikutnya ada teknik akuarel atau transparan. Ini menggambar dengan menggunakan media basah agar gambar tampak lebih bagus. Yang berikutnya ada teknik linear. Menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis bengkok. Yang berikutnya ada teknik plakat. Menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan yang tebal sehingga hasil karyanya tampak pekat dan menutup. Di teknik plakat ini lebih dominan menggunakan cat poster, ya. Teknik perspektif. Menggambar dengan memperhatikan sudut pandang dan proporsinya sehingga tampak wajar sesuai dengan pandangan mata. Jadi teknik perspektif ini bisa kita katakan seperti teknik menggunakan satu titik jarak jauh atau satu titik jarak pandang mata. Yang berikutnya ada teknik sketsa. Sketsa adalah gambar datar, pola, atau
rencana dari pembuatan sebuah gambar. Contohnya kita perhatikan pada gambar ini, gambar rata ya, hanya menggunakan keseimbangan atau komposisi pada objek. Teknik siluet, teknik menggambar dengan cara dihitamkan, atau teknik arsir blok seperti bayangan. Jadi teknik siluet lebih dominan digunakan pada simbol atau tanda, atau arahan atau pemberitahuan. Teknik komposisi, menggambar dengan cara menyusun suatu benda dengan benda lainnya agar susunannya selaras, seimbang, dan memenuhi tuntutan segi artistiknya. Teknik pencahayaan. Teknik pencahayaan adalah gambar dengan perhatikan arah penyinaran dan fungsi untuk mendapatkan kesan 3 dimensi dari objek yang digambar. Baik, sekian untuk penjelasan yang Bapak sampaikan. Baik, terima kasih anak kami ke-8. Mudah-mudahan anak kami dapat memahami dan dapat mengerti penjelasan yang sudah Bapak paparkan tadi. Jadi, kita cukupkan untuk hari ini. Silakan kau jaga kesehatanmu dan kau ikuti protokol kesehatan. Sekian dan